Halo guys, dan Niko dari Obat Gaptek di sini dan dari Kota Bandung. Hari ini saya bakal ngaduin dua HP yang cukup menjadi favorit akhir-akhir ini, yaitu Asus Zenfone 5 dan Xiaomi Redmi One S. Harga per 20 September 2014 di Lazada, Asus Zenfone 5 dengan RAM 2GB harganya 2.200.000-an, yang 1GB 1.825.000-an. Sedangkan Xiaomi Redmi One S harganya di sekitar 1.500.000-an. Asus Zenfone 5 yang saya pegang di sini adalah versi yang RAM 2GB, dan murni bedanya sama Asus Zenfone 5 yang 1GB hanya kapasitas RAM-nya saja. Sedangkan spesifikasi yang lainnya persis sama. Dari segi desain, walau sebenarnya penilaiannya sangat subjektif, tapi menurut saya pribadi, secara overall, desain Asus Zenfone 5 lebih baik dari Xiaomi Redmi One S. Desain depan dengan aksen metal lux bermotif sirkular di bawah 3 tombol kapasitif membuat desain Asus lebih tidak membosankan, walaupun kompensasinya harus mempertebal bezel di bawah layar. Sedangkan desain depan Xiaomi sangat polos dan tidak ada pembeda dari smartphone kebanyakan. Bahkan, logo Xiaomi juga tidak terlihat di sisi depannya. Dari sisi belakang, desain Xiaomi Redmi One S terlihat mulai dapat mengimbangi desain Asus Zenfone 5. Back cover plastik terlihat cukup solid dan mantap, walau masih agak licin dan masih menjadi magnet bagi minyak dan keringat dari telapak tangan. Logo MI bercat chrome di bagian bawahnya juga mampu memberikan efek mewah. Namun, Asus Zenfone 5 nggak mau kalah di sisi ini. Back cover yang Asus sebut keramik finish, ini sekilas memang tekstur dan tampilannya mirip dengan keramik. Cukup unik dan solid, juga lebih tahan dari minyak dan keringat telapak tangan bila dibandingkan dengan Xiaomi. Hanya saja, logo Asus, Intel Inside, dan Zenfone yang tertera di back casing tidak mampu mengangkat nilai estetika apapun di sisi belakang handphone ini, karena terkesan hanya ditempelkan begitu saja seperti sablonan. Secara spesifikasi, kedua smartphone ini memiliki resolusi layar yang identik, yaitu HD 720x1280 pixel. Namun Asus memiliki bentangan layar yang lebih luas, 5 inch berbanding 4,7 inch milik Xiaomi. Otomatis kerapatan pixel per inch layar Asus menjadi lebih kecil dibandingkan Xiaomi, yaitu 294 ppi berbanding 312 ppi punyanya Xiaomi. Melihat spesifikasi seperti ini, seharusnya layar Xiaomi memiliki ketajaman gambar yang lebih baik, bukan? Eits, tunggu dulu. Di sektor layar ini tampaknya Asus tidak mau kalah begitu saja. Untuk mendongkrak kinerja layarnya yang secara teori kalah rapat dibandingkan Xiaomi, Asus membenamkan beberapa teknologi canggih yang biasanya hanya disuntikan di display smartphone high-end. Di antaranya, yang pertama, Asus mengklaim teknologi layar IPS-nya bukan IPS biasa, melainkan menggunakan panel IPS Plus yang memungkinkan sudut pandang layar atau bahasa kerennya viewing angle yang lebih baik hingga 178 derajat tanpa ada perubahan kualitas gambar dan warna yang berarti. Dan ternyata klaim tersebut oke lah, bisa kita terima, tetapi tanpa gembar-gembor yang sama, ternyata viewing angle Xiaomi juga nggak kalah tuh. Dari sudut pandang rendah, kualitas gambarnya masih oke. Tapi, kok yang Xiaomi kelihatan di layarnya lebih banyak mantulin cahaya ya? Nah, itu kan Asus menggunakan fitur layar canggih yang kedua, yaitu One Glass Full Lamination, yang fungsinya menghilangkan gap udara di antara lapisan kaca layar dengan panel sentuh. Hasilnya, pantulan cahaya luar pada layar dapat diminimalisir. Tapi kecanggihan Asus ternyata nggak berhenti sampai di situ. Masih ada beberapa fitur lagi yang disematkan Asus buat menyempurnakan layarnya tersebut. Di antaranya teknologi Advanced Anti-Fingerprint Coating, yaitu lapisan untuk meminimalisir menempelnya minyak dari telapak tangan ke permukaan layar. Sedangkan di layar Xiaomi sepertinya belum menggunakan teknologi ini, dan ini cukup lumayan terasa perbedaannya. Asus menyediakan fitur Glove Mode pada layarnya, yang akan meningkatkan sensitivitas layar pada saat kita menggunakan sarung tangan. Tanpa fitur Glove Mode pun, sebenarnya Xiaomi masih bisa mentolerir penggunaan sarung tangan dengan bahan-bahan yang ringan. Namun,
Asus bisa lebih mengakomodir lebih banyak jenis kain ataupun bahan kulit yang mampu direspon oleh layar Zenfone-nya. So, buat sektor layar sepertinya Xiaomi harus mengaku kalah. Walaupun sebenarnya untuk penggunaan general, layar Xiaomi tidak ada masalah. Hanya detail-detail kecil yang mampu menyempurnakan layar Asus menjadi lebih unggul. Bukan hanya unggul dari Xiaomi Redmi One S saja, namun saya rasa mengungguli smartphone-smartphone lain pada kisaran harga sepantarannya. So, good job Asus! Di atas kertas, hardware Xiaomi sangat luar biasa untuk ukuran handphone seharga 1,5 jutaan. Bukan hanya prosesor dan GPU-nya saja yang mantap, namun besaran memori internal 8 GB, resolusi kamera 8 MP, juga RAM yang 1 GB itu di luar nalar buat di Lego seharga 1,5 jutaan. Gak percaya? Bandingkan aja dengan smartphone keluaran Sony, ambillah Xperia M2 yang menggunakan jenis prosesor yang sama dengan Xiaomi yaitu Qualcomm Snapdragon 400 4 inti. Namun, clock speed-nya berbeda. Xiaomi berjalan di 1,6 GHz, sedangkan Sony Xperia M2 masih di 1,2 GHz. Harganya, M2 masih dilego di kisaran harga 3.100.000-an atau lebih dari 2 kali lipat harga Xiaomi. Bagaimana dengan spesifikasi Asus Zenfone 5? Walaupun di atas kertas prosesornya masih dual core dengan clock speed yang sama yaitu 1,6 GHz, namun teknologi hyperthreading dari Intel juga tambahan RAM 1 GB lebih besar, performa Asus nggak bisa dianggap remeh. Dengan berbagai pengalaman Intel yang sudah puluhan tahun berkutat di dunia perprosesoran, ternyata hasil benchmark Antutu 5.1 Asus Zenfone 5 yang masih dual core bisa melampaui skor Xiaomi Redmi One S yang sudah quad core, yaitu 23.187 berbanding 20.474. Tapi itu semua spesifikasi di atas kertas. Spesifikasi keren tentunya bukan hanya buat nyomongin angka benchmark ke teman nongkrong kan, tapi seharusnya sejalan dengan user experience yang kita rasakan. Spesifikasi hardware yang bagus nggak bakal lepas dari user experience kita waktu memainkan game-game kelas berat. Karena kalau hanya buat Facebookan atau BBM-an aja sih, nggak perlu spek canggih kan? Nah, di sektor ini, Asus ngertiin kita banget. Selain kualitas displaynya yang lebih oke, layar yang sedikit lebih luas, Asus juga memberikan pengalaman ngegame yang relatif mulus dan minim lag. Oh iya, mengingat game berat memerlukan ruang penyimpanan yang besar, Zen UI memberikan fasilitas buat kita untuk memindahkan file game yang besar itu ke memori micro SD. Gimana dengan Xiaomi Redmi One S? I wish I could say the same. Tapi agaknya, Xiaomi masih memerlukan jam terbang yang lebih lama untuk menciptakan sebuah device yang benar-benar konsumen inginkan. Dan bukan hanya bermodalkan membanting harga jual. Menurut saya, ada beberapa hal yang kontradiktif di smartphone ini. Misalnya, spesifikasi yang gahar yang ditanamkan di Xiaomi Redmi One S dikerdilkan oleh user interface bawaan Xiaomi itu sendiri, yaitu MIUI yang haus akan tenaga prosesor dan memori RAM. Jadi MIUI jelek dong. Justru sebaliknya, karena saking bagus, kompleks, komplit, indah, dan tetap user-friendly inilah yang membuat MIUI begitu haus atas tenaga komputerisasi tingkat tinggi. Bila Anda seorang gamer kelas berat, Anda akan kecewa dengan smartphone ini. Karena game-game berat akan mengalami banyak lag dan drop frame rate di sana-sini. Apalagi file aplikasi game yang ukurannya besar-besar itu nggak bisa kita pindahkan ke memori eksternal. Tapi kalau Anda gamer kelas ringan dan sedang, dan lebih menyukai keindahan user interface yang unik dan lengkap dengan seabrek fitur kostumisasi yang sepertinya tanpa batas, plus mirip-mirip iOS, smartphone ini boleh Anda pilih. Selain beberapa fiturnya yang inovatif, tampilan Zen UI juga sangatlah, tanda kutip, manis. Dengan dihiasi warna-warna pastel yang lembut namun terlihat menarik dan solid. Aplikasi kontak, galeri, messaging, musik, sampai kalkulator tidak lepas dari pakem desain Zen UI ini, yang sepertinya Asus mempersiapkannya untuk dapat bersinergi dengan material desainnya Google L nantinya. Karena filosofi desainnya cukup mirip. Keyboard juga mendapat sentuhan khusus dari Asus dengan fitur Quick Link di mana kita bisa menggeser ke atas jari kita pada suatu huruf untuk langsung mengetikkan huruf kapital tanpa harus memencet tombol Shift, atau menggeser ke bawah untuk mengetikkan simbol alternatif dari huruf tersebut. MIUI punya lebih banyak lagi yang ditawarkan.
Yang paling unik dan orisinil adalah Mi Space. Ada beberapa tema yang bisa kita dapatkan dengan mendownload gratis tema tambahan dari semacam theme store yang memiliki fitur Mi Space ini. Jadi nggak semua tema yang punya fitur Mi Space ya. Mi Space ini semacam launcher yang sangat unik dan dapat dikostumisasi sesuai keinginan kita. Jadi, tampilan smartphone Android Xiaomi kamu dapat tampil lebih menarik, intuitif, bahkan lucu, dan pastinya sangat berbeda dengan smartphone Android kebanyakan. Hanya saja, Mi Space ini sangat dalam tanda kutip berat dan bikin lemot. Tampaknya butuh spesifikasi lebih tinggi untuk menjalankan fitur Mi Space dengan aman, dan bukan di Redmi One S. Yang juga menjadi daya tarik dari MIUI adalah kemampuannya untuk mengkostumisasi banyak sekali aspek dalam user interface-nya. Gak heran dengan user interface serumit dan sekumplit ini dapat sangat signifikan membebani kinerja hardware yang sebenarnya sudah sangat prima. Jadi, user interface mana yang lebih baik? Bila Anda membutuhkan performa smartphone yang cepat, solid, dan simple, Asus Zenfone dengan Zen UI-nya akan sangat saya rekomendasikan. Namun bila yang Anda inginkan tampil beda, unik, dan hobi mengeksplorasi user interface smartphone Anda, Xiaomi dengan MIUI-nya boleh menjadi pilihan dengan catatan performa smartphone yang cepat dan gesit bukan menjadi prioritas Anda. Seperti kata sebuah pepatah, the best camera is one you have with you. Menunjukkan kamera handphone yang notabene selalu kita bawa-bawa, semakin dituntut untuk menghasilkan gambar yang berkualitas. Sebenarnya, kedua smartphone ini sama-sama memiliki kamera 8 megapiksel dengan kualitas yang cukup baik. Bahkan untuk ukuran harga sekelasnya, mungkin kamera kedua smartphone ini bisa dinobatkan sebagai yang terbaik. Namun dalam settingan auto, terlihat hasil kamera Xiaomi lebih tajam, natural, dan akurat dibandingkan hasil tangkapan kamera Asus yang cenderung bernuansa hangat kekuningan. Namun di sisi software, Asus unggul dengan seabrek fitur yang dapat digunakan dalam berbagai kondisi pemotretan. Jadi kesimpulannya, jika Anda suka simplisitas dan kamera yang dapat diandalkan dengan cepat, tajam, dan akurat tanpa settingan lebih lanjut, kamera Xiaomi bisa menjadi pilihan Anda. Namun bila Anda suka mengeksplorasi software kamera untuk menghasilkan foto yang unik di berbagai situasi dengan mengutak-atik settingan kamera sebelum memotret, maka Asus akan lebih cocok bagi Anda. Well, dari perbandingan kedua smartphone ini terlihat kematangan, pengalaman, dan kesiapan Asus dalam menciptakan device yang sudah siap pakai, baik dari segi software, hardware, maupun pengoptimalan potensi hardware oleh softwarenya itu sendiri. Xiaomi sendiri bukan tanpa daya saing, harga yang tak terbantahkan cukup jauh lebih murah, user interface yang unik, juga kamera yang lebih baik, cukup dapat memberikan pembenaran tersendiri bagi calon pembelinya. Oh, dan satu lagi, strategi penjualan yang unik dan mampu menciptakan hunger market juga terbukti mampu mengangkat penjualan Redmi One S ini. Namun menurut saya pribadi, selisih harga sekitar 700.000 akan sangat menguntungkan Xiaomi Redmi One S untuk dipilih dibandingkan Asus Zenfone 5 yang ini. Tapi kalau dibandingkan Asus Zenfone 5 yang itu tuh, yang RAM-nya hanya 1 GB aja, mengingat selisih harganya hanya sekitar 300 ribuan, walaupun bukan Zenfone 5 yang saya uji hari ini, namun saya akan merekomendasikan Zenfone 5 beram 1 GB yang dibanderol sekitar 1.825.000 ribuan di Lazada. Alasannya, desain yang lebih meyakinkan, teknologi display yang lebih baik, kinerja yang lebih cepat, bisa memindahkan aplikasi ke memori eksternal, user interface yang lebih ringan dan stabil, layar yang sedikit lebih lega, hingga semburan suara dari speaker body yang lebih solid. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya paparkan ini bermanfaat. Silahkan di like bila Anda suka dengan video ini, dan silahkan subscribe untuk menyaksikan video-video berikutnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan akhir kata, tetap sehat dari virus Gaptek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.